Ya, shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Shalom, tetap luar biasa. Dahsyat. Yes. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Oh, haleluya, luar biasa. Itu karena semuanya hanya karena kasih dan karyanya Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Begitu luar biasa kasihnya, begitu luar biasa anugerahnya di dalam hidup kita. Tidak ada ojo dibanding-banding ke, ya. One and only, Tuhan Yesus sendiri ya, yang begitu luar biasa, begitu dahsyat kasihnya kepada kita semua, terutama yang ada di GWG pagi hari ini. Oh haleluya, amin. Saudaraku, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan. Dan nanti pujian akan dipimpin oleh Pak Hendra, serta kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Edward Wirawan. Pak Edwardnya apakah sudah ada di sini? Belum ada. Oke. No problemo. Kita akan lanjut terus dan firman Tuhan berkata, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di surga. Itulah pesan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita harus tetap menjadi anak-anak yang taat dan setia. Kita harus memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Amin, saudaraku. Baik, kita akan segera mulai ibadah kita dan kita akan buka dalam doa. Biar saya sendiri akan membuka persekutuan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Shalom Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun, kami boleh aktif dari istirahat kami. Dan itu bukan karena kuatnya kami, bukan pintarnya kami, tapi karena karyamu, tapi karena kasih dan anugerahmu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena memiliki Allah sepertimu. Kami mempunyai Sang Juru Selamat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkarya di dalam kehidupan kami setiap waktu. Dan itu tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk semuanya. Dan kata-kata ini tidak cukup untuk membuat memujimu, ya Bapak. Tapi biarlah semuanya kami akan lakukan dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati persekutuan kami pagi hari ini. Biarlah persekutuan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan indah, dan jauh dari segala macam gangguan. Berkati semua yang bertugas, Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Edward, dan juga pendoa, semua yang bertugas pagi hari ini. Kau berkati mereka satu persatu. Dengan semangat kasih Kristus, kami dapat melaksanakan persekutuan pagi hari ini dengan baik. Dan Bapak beracaralah di dalam persekutuan ini dari awal hingga akhir. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu pagi hari ini kepada kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama datang ke hadirat-Nya di dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia, memuji Tuhan. Haleluya. Bapa di surga yang kami cinta, nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu.
Bapa di surga yang kami cinta, namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga yang kami cinta, namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa selamanya. Haleluya. Sebab inilah kerinduan kami ya Tuhan, datang kepadamu, sebab Engkaulah Rajaku dan sahabatku yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti
sahabatku terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku,
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun cuma seperti Kau, Yesus. 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 Oh, Kau yang termulia Tuhan. Haleluya. Sebab tanpa penyertaan-Mu Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Sebab tanpa anugerah-Mu, kami bukan apa-apa Tuhan. Kasih sayang-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, tak seorang pun cuma seperti Kau, Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena
kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. 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 Sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu ya Tuhan, dan segala jalan-Mu adalah adil. Raja segala bangsa yang maha kuasa dan mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada
karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Oh, yang kami kagumi Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa, maha mulia dari surga. Oh, kami kagum padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas perkenanan yang bertahta di atas puji-pujian kami di tengah-tengah kami saat ini. Mulialah, mulialah Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Bapa, dalam tetap hadirat-Mu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini membangun hidup kami lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Sebab kasih-Mu selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, teramat baik buat kami. Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Edward. Baik, Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Shalom, luar biasa ya hari ini ya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada para pengurus di GWG yang memberikan kesempatan saya juga untuk boleh sharing pada pagi hari ini. Teman-teman, judul sharing saya hari ini adalah solusi godaan dosa. Memang kalau dibaca, saya terus terang agak sedikit bergumul pada saat saya harus sharing ini. Ada beberapa hal yang tadinya mau saya sharingkan, tapi
yang ini rasanya yang saya merasa terbeban begitu untuk sharing yang seperti ini. Sebelum saya sharing, saya mau berikan disclaimer dulu ya. Disclaimer-nya adalah begini. Saya yakin teman-teman semua, apalagi senior-senior saya di sini pasti sudah tidak asing lagi mengenai masalah soal dosa ya. Jadi sekali lagi disclaimer saya adalah bahwa ini 100% pengalaman pribadi saya. Jadi saya minta maaf, sharing saya kali ini sangat-sangat praktikal. Bukan teori begitu, dan terus terang ini berpusat pada pengalaman pribadi saya. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau ini nanti terdengarnya sangat-sangat praktikal. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sangat-sangat baik dan Engkau sangat-sangat luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memimpin sharing ini. Roh Kudus Engkau yang akan terus bertahta atas sharing kami pada pagi hari ini. Bukakan hati kami, biar suaramu saja, biar message-mu saja Tuhan, rema Tuhan yang akan terdengar. Dan Tuhan, izinkan kami semuanya untuk terus berpusat kepadamu. Kami tidak mengizinkan Tuhan, ada hal-hal apapun juga yang akan mengganggu jalannya sharing kami, karena kami betul-betul mau fokus, tunduk pada firman Tuhan, dan pada akhirnya kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, minta maaf saya tidak menyiapkan PowerPoint kali ini karena ini lebih banyak sharing, nanti saya akan lebih banyak bicara ya. Dan nanti juga saya yakin setelah saya bicara ini ada beberapa hal yang mungkin nanti silakan di-sharingkan sama teman-teman pada saat setelah ini. Tadi saya mulai dengan disclaimer, yang sekarang saya mau mulai dengan fakta ini dulu. Bahwa teman-teman, fakta yang pertama bahwa saya ini adalah orang yang berdosa. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, makanya saya ini diangkat. Dan bukan cuma diangkat, dibimbing sama Tuhan sampai sekarang ini. Makanya hari ini saya memberanikan sharing seperti ini karena ini 100% kasih karunia Tuhan ya. Saya bisa sharing seperti ini. Dan kalau saya ingat-ingat dahulu bagaimana saya melewati hari-hari dan tahun-tahun sulit saya selama hampir 4 tahun terakhir, wah ini juga 100% kasih karunia Tuhan. Dan ini berhubungan dengan tema solusi godaan dosa tadi ya. Lalu yang nomor 2, saya mau sharing, saya akan share screen ini saja apa itu namanya firman Tuhan dari sebentar. Dari ini. Ayatnya dari 1 Petrus 5 sudah bisa terlihat ya. Sharing screen saya. Sudah bisa? Oke. Dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sudah tidak asing lagi, pasti saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal ya, kita tahu semuanya. Kita tahu juga bahwa sifat iblis itu memang seperti ini. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk terus berjaga-jaga karena lawan kita ini luar biasa ya. Lawan kita ini lawan yang seperti singa, selalu mencari kesempatan. Dan sebentar. Apakah saya masih sharing screen ini? Iya ya, maaf ya, sebentar. Bagaimana menghilangkannya? Saya hilangin ya. Oh iya. Oke, udah Pak. Oh sudah ya. Mungkin lebih baik nanti Pak Hendra aja yang bantu saya sharing ininya ya Pak ya.
Boleh. Boleh. Dan ya, sekali lagi teman-teman, ini karena dari dahulu kala kita tahu sendiri bahwa memang eh, message ini relevan 2000 tahun yang lalu pada saat ditulis, dan juga pada zaman sekarang, meskipun Petrus yang menulis ini, tapi sejak Adam dan Hawa pun kita juga tahu memang pekerjaan iblis itu kan memang kerjanya menggoda kita. Berjalan berkeliling mencari mangsa yang dapat diterkam. Memang itu pekerjaannya iblis. Memang itu idenya dia, selalu mau menggoda kita. Tapi sadarkah saudara-saudara bahwa kita berdosa apa tidak berdosa itu 100% tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab iblis. Karena memang nature iblis, nature-nya setan, itu memang 100% memang begitu. Memang kerjanya menggoda, kerjanya mau menjatuhkan kita. Tetapi masalah dosa, itu 100% tanggung jawabnya kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan, oh gara-gara iblis, makanya kita jatuh dalam dosa. Maka gara-gara iblis, maka keluarga saya jatuh dalam dosa, dan sebagainya. Tidak bisa. 100% masalah dosa adalah tanggung jawab kita semua. Dan makanya kenapa Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia harus terus mengirimkan bermacam-macam numbers of nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai sekarang pun berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, berapa banyak hamba Tuhan yang sudah menegur kita lewat sharing-sharingnya, lewat khotbah-khotbahnya. Itu 100% tanggung jawab kita. Dan tadi saya bicara, sharing saya ini betul-betul artinya ungkapan dari pengalaman saya, dan seperti saya pernah sharing sebelumnya bahwa saya pernah diberikan kesempatan untuk melayani anak-anak muda di gereja ya. Dan pada waktu saya melayani anak-anak muda di gereja, berdasarkan pengalaman-pengalaman, dengar keluh kesah mereka, sharing-sharing dari anak-anak itu, lalu ada yang minta tolong, banyak sekali yang bicara sama saya, ada, Om, saya terikat dosa ini dan sebagainya dan sebagainya. Saya doakan, saya counseling, saya sama-sama berjalan sama mereka, tapi ada dosa-dosa tertentu dan majority susah sekali dihilangkan. Apalagi kita tahu kalau yang laki-laki, ini saya sekali lagi saya bicara ini mengenai yang sangat-sangat general. Biasanya problemnya sama yang laki-laki, urusannya nggak jauh dari urusan masalah masturbasi, begitu ya. Yang laki-laki itu ya, masalah rokok, itu problemnya sama laki-laki. Mereka terikat sama pornografi, begitu. Yang perempuan, rata-rata urusannya begitu, iri hati, nggak berhenti-berhenti gosip, begitu. Nanti ujung-ujungnya banyak sekali fitnah bertebaran, dan lalu jadi keributan. Dan akhirnya tidak bisa mengampuni, akhirnya bermusuhan, akhirnya sakit hati, dan sebagainya. Itu yang berulang kali ada, kira-kira secara general begitu. Nah, kesimpulan saya juga bertanya sama Tuhan, saya juga berdoa bagaimana caranya supaya anak-anak ini mau kita bebaskan begitu. Dan ini kesimpulan saya, bahwa dosa-dosa yang ada, kita biasanya dengar bahwa kita harus melawan dosa. Tapi saya hari ini minta maaf, saya mau agak sedikit melenceng sedikit, saya mau bilang bahwa kesimpulan saya justru dosa itu jangan dilawan. Dosa itu bahkan menurut saya sulit sekali untuk dilawan. Tetapi dosa itu harus dihilangkan. Dan pada saat saya mencoba untuk menghilangkan itu, solusinya bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa dari teman-teman kita ya, teman anak-anak bimbing saya itu harus diubah atau harus ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Karena teman-teman pasti di sini, Bapak Ibu sekalian, setuju sama saya. Yang namanya dosa itu kan memang nikmat. Ya, dosa itu nikmat. Kalau dosa tidak nikmat, nggak ada orang yang akan berbuat dosa. Problemnya dosa itu enak. Dosa itu, berbuat dosa itu nikmat, dan berbuat dosa itu ya itu enak dan nikmat. Makanya gampang sekali orang tergoda akan dosa. Nah, ini yang lagi bicara sama saudara-saudari sekalian pun, makanya tadi saya bilang, saya sendiri
orang berdosa. Saya sendiri atas karunia Tuhan, makanya kenapa saya bisa ada sampai sekarang ini. Saya dari tadi bilang, fakta yang pertama tadi saya bilang di depan, saya ini orang berdosa. Kalau saya sampai bisa ada sampai hari ini, itu 100% kasih karunia Tuhan. Saya pernah sharing juga di sini bagaimana Tuhan memakai penyakit istri saya untuk membuat saya bertobat. Kalau tidak ada penyakit istri saya, kalau tidak ada pengalaman yang begitu mengerikan untuk keluarga saya rasa saya sudah hilang dari dulu. Dosa saya mungkin bukan dosa-dosa yang menyeleweng atau apa seperti itu, mungkin bukan itu. Tetapi saya juga orang yang sangat keras kepala. Saya tidak mau bergaul sama Tuhan. Saya dari dahulu cuma tahu Tuhan saja. Saya bisa pastikan, saya cuma tahu Tuhan. Tidak terlalu kenal Tuhan, apalagi mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan teman-teman, saudara-saudari sekalian juga tahu bahwa yang namanya Tuhan kita itu, pada saat kita bicara saya percaya sama Tuhan, itu belum berarti bahwa kita itu betul-betul percaya dan tahu bahwa Tuhan itu pasti ada. Nanti pengujiannya sudah tahu sendiri. Dikasih masalah, dihadapkan pada sedikit sesuatu, mungkin penyakit, kena COVID, tahun 2019 sampai 2020 sampai 2022, itu tahun pengujian ya buat kita semuanya. Pada saat ada COVID, coba, kalau kita mau jujur, beranikah kita semuanya bilang, saya percaya sama Tuhan. Tuhan ada, saya tidak takut. Bisa kita bicara seperti itu tiap hari, nggak usah dijawab, jawab sendiri saja. Nah, itu yang saya dapatkan. Maka dari itu, tadi sekali lagi balik lagi, saya bilang, statement saya adalah kecenderungan berbuat dosa itu bisa berubah pada saat kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Saya dulu sebelum punya handphone yang ini, saya punya handphone anggaplah misalnya mereknya LG ya. Saya nggak tahu yang di Indonesia terkenalnya apa ya. Tapi ada yang Xiaomi, ada yang LG begitu ya. Lalu karena saya ini orangnya pelupa, saya setiap kali apapun yang saya ingat saya harus catat. Terus saya catat. Jadi handphone saya itu seperti kayak setengah dari otak saya. Saya catat apapun juga karena saya orangnya pelupa sekali. Diskusi ataupun pembicaraan saya dengan siapapun, apalagi pada saat saya melayani anak-anak itu, saya catat semuanya satu persatu. Saya catat apa yang sudah saya bicarakan, apa yang harus saya doakan, apa yang harus itu saya catat semua. Jadi handphone saya itu berguna untuk saya dengan itu. Kadang-kadang bahkan, ya ini saya ngaku dosa di depan teman-teman semua. Kadang-kadang saya lupa namanya siapa. Jadi kadang-kadang saya perlu taruh foto itu di depan tulisannya itu supaya saya ingat. Oh, orang yang ini itu yang harus saya doakan yang ini. Saya suka lupa saking banyaknya ya orang anak-anak itu. Nah, jadi handphone saya itu berguna sekali untuk saya. Nah, kalau ada orang yang bilang sama saya, Edward, kamu harus buang handphonemu itu. Kenapa? Tidak baik. Itu akan akan jadi sesuatu yang buruk buat. Buang handphone. Dan yang bicara sama saya banyak. Bahkan mungkin bahkan misalnya Tuhan suruh saya buang handphonenya, saya akan bilang, kenapa sih harus dibuang? Berguna buat saya, enak, selama ini sangat berguna buat saya. Tapi tidak akan mungkin saya bisa membuang itu sampai kalau misalnya tiba-tiba ada yang bilang begini, buang handphonemu, ini ada Samsung S22, ya, saya gantikan. Nah, lain ceritanya tuh. Kalau saya dikasih Samsung S22 yang terbaru atau apa iPhone, saya kurang terlalu tahu 12 kah, 13 atau 14. Pada saat itu karena jauh lebih baik, jauh lebih berharga, mungkin saya terima. Dan itu pengalaman saya bicara mengenai dosa. Pada saat kita disuruh membuang dosa, pada saat anak-anak itu saya bilang, ayo mari kita perangi dosa, buang dosamu. Minta maaf tidak bisa. Betul-betul tidak bisa. Sampai Tuhan tunjukkan bahwa hanya hadirat Tuhan yang bisa membuang itu semua. Jadi saya melihat betapa banyak sekali anak-anak itu yang dalam tanda kutip disembuhkan sama Tuhan dari dosa.
Mereka bertobat karena mereka bertemu sama Tuhan. Mereka berjumpa sama Tuhan. Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan tanpa harus disuruh sama siapapun juga, dosa lama mereka hilang. Pertobatan terjadi. Itu karena ada hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu begitu nikmat. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa buat dosa itu nikmat. Buat dosa itu enak. Makanya harus digantikan oleh sesuatu yang lebih berharga, yang jauh lebih nikmat, yang jauh lebih oke begitu. Lebih, istilahnya anak-anak muda lebih cool katanya. Yang seperti itu. Makanya pada saat mereka dijamah sama Tuhan, mereka dapat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Semuanya bilang, waduh, Om, ternyata, waduh, saya nggak tahu, saya nggak pernah dapat perasaan seperti ini. Saya nggak ngerti. Ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan minta maaf, sampai satu orang anak laki-laki yang sangat-sangat susah sekali, begitu dalam dia terlibat pornografi, itu dia bilang, ini jauh lebih nikmat katanya, daripada pornografi tersebut. Saya sekali lagi minta maaf, yang saya sharingkan ini betul-betul sangat praktikal dan mungkin kata-kata saya tidak sopan. Saya membandingkan Tuhan dengan pornografi, tapi itu kenyataannya. Hadirat Tuhan jauh lebih berharga, lebih punya sesuatu ke anak-anak itu daripada yang tadi kita sebutkan, hal-hal duniawi. Nah, maka dari itu kesimpulan saya yang nomor satu, dosa itu harus digantikan, harus dihilangkan dengan pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dan di Alkitab mencatat juga bagaimana tokoh-tokoh yang di Perjanjian Lama, beberapa yang berjumpa dengan Tuhan, saya sebutkan saja ya, Saulus. Saulus pada saat perjalanannya dia ke Damsyik, dia bertobat dan menjadi Paulus, berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya bertobat. Namanya berubah menjadi Paulus. Wanita Samaria, Pontini, yang di sumur Yakub itu, di Yohanes 4, bertemu dengan Tuhan dan bertobat. Dan dua-dua orang ini, setelah itu kita tahu ceritanya, dipakai sama Tuhan luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu bagaimana pekerjaan Paulus ya, bagaimana Tuhan artinya menggunakan Paulus demi pekerjaannya dia. Bagaimana Tuhan juga menggunakan Madam Pontini ini sampai luar biasa pengaruhnya. Dia begitu berjumpa dengan Tuhan berubah. Padahal mereka ini kan orang berdosa, kita tahu. Saya kalau membaca atau sambil saya bicara seperti ini, saya malu. Apakah saya sudah pernah berjumpa sama Tuhan? Sudah. Di awal-awal penyakitnya Fani, saya sudah pernah sharing di sini, saya dijamah dengan Tuhan dengan sangat luar biasa. Hari ketiga, setelah saya nangis-nangis, setelah saya luka, saya merasa saya sudah titik nadir, titik hancur, saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan, bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan? Tiba-tiba di kamar mandi, pada saat saya mau mandi, saya biasanya nangis setiap kali masuk kamar mandi. Saya dijamah Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Saya tidak bisa bicara bagaimana perasaan itu, tapi ada sesuatu perasaan damai yang begitu luar biasa. Sampai sekarang saya masih ingat perasaan itu. Damai sejahtera yang begitu luar biasa. Bukan joy ya, tapi damai sejahtera yang luar biasa. Yang bisa membuat saya tidak takut, bisa membuat saya tidak khawatir, membuat saya tidak mau lagi dapat pengalaman itu. Kecanduan saya dengan pengalaman itu. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu seperti candu. Seperti saya mau cari lagi terus, seperti itu. Extreme peaceful. Betul-betul yang sangat-sangat luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti ada aliran yang ngalir terus begitu. Dan itu yang menyirnakan segala macam kekhawatiran. Perintah Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, kalau kita masih khawatir, kalau kita takut, saya tidak mau menghakimi, tapi saya bicara pada diri saya sendiri. Pada saat saya khawatir, pada saat saya takut, saya juga berdosa.
Karena perintah Tuhan adalah jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita tidak mematuhi perintah Tuhan, artinya kita berontak pada Tuhan. Dan kalau kita berontak pada Tuhan, artinya kita berdosa. Itu saya. Saya merasa seperti itu. Jadi saya mengerti pada saat saya bisa bertobat, bagaimana pada saat saya berpaling pada Tuhan, bagaimana saya mendapatkan kekuatan itu, mendapatkan dorongan itu, karena saya berjumpa dengan Tuhan. Satu kali tidak. Yang kedua kali Tuhan izinkan saya berjumpa dengan Tuhan 2 kali. Pada saat saya saya pernah cerita juga di sini ya. Saya harus ke Jakarta, ke Bandung, take care teman-teman anak-anak muda itu. Singkat kata, istri saya sudah di ambang itu pintu, bukan pintu, jendela, sudah mau loncat. Kedua kali saya dijamah Tuhan. Roh Kudus begitu luar biasa, persis sama seperti yang pertama tadi itu. Itu yang nomor 2. Sampai saya tahu, oh ini maksudnya Tuhan. Jadi awal pengenalan saya dengan Papa, bukan pengetahuan saya tentang Papa ya, sekali lagi. Pengetahuan tentang Papa, saya dibaptis dari zaman saya waktu masih umur 3 bulan. Jadi saya pasti tahu Tuhan. Saya mendapat katekisasi di gereja dan sebagainya. Ke gereja tiap minggu. Itu saya cuma tahu Tuhan. Tapi awal pengenalan saya dengan Tuhan, itu Tuhan sendiri yang menjamah saya. Dan itu yang saya lihat dari bagaimana teman-teman anak-anak muda yang bertobat, berpaling pada Tuhan pada saat dijamah oleh Tuhan. Nah, apakah itu cukup problemnya? Tadi saya menawarkan satu solusi untuk godaan dosa. Solusi nomor pertama adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Harus punya pengalaman perjumpaan Tuhan. Memang itu adalah kasih karunia ya. Kita tidak memaksakan itu. Tetapi nanti ada kabar baiknya. Bahwa Papa kita itu adalah, ini hasil yang saya tahu dari sifatnya Papa. Itu adalah kalau kita sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan, minta Tuhan untuk berjumpa, Papa kita itu nggak akan tahan. Kalau ada satu permintaan kita, doa kita yang pasti terkabul, salah satunya adalah ini. Pada saat kita sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan, pasti Papa kabulkan. Karena Dia longing untuk kita datang kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Dan problemnya begini, ada yang nomor 2, tadi nomor 1. Problemnya adalah, iya, perjumpaan itu membuat saya bertobat, membuat banyak anak-anak yang lain juga itu bertobat. Tapi apakah bisa bertahan lama? Jawabannya, unfortunately, tidak. Sama seperti kita kayak makan ya. Ini saya mau ngambil satu ayat dari, saya sampai lupa ayat, Mazmur 90. Mazmur 90, ayatnya yang ke-14. Gak apa-apa, saya bacakan saja. Mazmur 90, ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, ini Mazmur Musa ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini kata-katanya adalah kenyangkanlah kami. Ini Musa yang bilang ya, bicara. Kenyangkanlah kami di waktu pagi, katanya, dengan kasih setiamu. Kalau saya pakai baca versi bahasa Inggris, itu tulisannya begini, satisfy us in the morning. Satisfy us. Bahasa Indonesianya kenyangkanlah, tapi kalau bahasa Inggrisnya satisfy us. Kira-kira mirip artinya. Kita harus kenyang. Sama Tuhan itu harus kenyang. Tuhan itu setiap pagi itu kita harus puas dengan Tuhan. Begitu ya. Terima kasih Pak Hendra, boleh ditukan lagi. Jadi itu yang saya mau bilang, bahwa untuk terus maintaining perasaan itu, maintaining kita, itu kita harus dikenyangkan oleh Tuhan itu setiap hari. Kenapa? Masalahnya kenyang itu punya durasi. Kita ini hidup dalam fallen world ya. Sejak Adam dan Hawa kita hidup di zaman atau hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Jadi even kenyang pun itu ada durasinya. Kita kalau baru makan, apa bisa kita terus-terusan kenyang sampai
24 jam berikutnya? Kan tidak. Kita harus dengan memaksa daging kita untuk puasa, baru kita bisa tidak makan. Tapi kan kita lapar lagi. Ada yang 4 jam sudah lapar, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Kalau anak saya 2 jam baru makan sudah lapar lagi. Macam-macam, tiap orang punya itunya masing-masing. Tapi itu yang saya mau bilang. Kenapa sampai Musa bilang, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Saya mengerti ini, karena memang setiap pagi saya harus minta Tuhan kenyangkan saya harus berjumpa sama Papa. Saya harus ada di hadirat Papa, maksudnya maaf. Saya minta Tuhan, Papa hadir dalam kehidupan saya. Mau seperti itu, kenapa? Kalau enggak saya nggak kenyang. Dan kalau saya nggak kenyang, karena saya ini cenderung berbuat dosa terus tiap hari, saya pasti digoda oleh iblis. Pasti. Masalahnya, iblis itu adalah salesman tulen. Saya mesti bilang begitu. Saya nggak tahu di sini ada orang sales apa enggak. Saya ini orang sales. Saya ini dari dulu kerjanya marketing. Iblis itu luar biasa. Yang sales yang sangat mumpuni ya. Tiap hari, tiap detik terus ada di tempat kita, di sekeliling kita. Enggak bosan-bosannya. Ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi, ditengking, datang lagi gitu. Heran. Iblis itu seperti itu. Jadi makanya saya harus make sure saya ini kenyang terus. Dan itulah nomor 2, solusi saya terhadap godaan dosa. Bahwa kita harus kenyang. Kita harus punya, bukan cuma kenal, tapi bergaul sama Tuhan. Setiap hari. Nggak mungkin kita kalau tidak bisa seperti itu. Kalau saya nggak tahu saudara-saudari sekalian ya, tapi saya pribadi tidak mungkin saya kuat menjalani hari-hari saya kalau tanpa saya kenyang. Ini sudah jam 7, saya nggak sadar. Masih banyak yang harus ini. Tapi yang saya mau bagikan adalah, ada yang pernah tanya sama saya sendiri, ini anak-anak saya tanya gini, "Om, iya sih, harus kenyang," gitu ya. Solusi untuk nggak itu solusi untuk tidak balik lagi sama dosa-dosa kita, apalagi dosa-dosa yang lama, memang harus kenyang, harus berjumpa sama Tuhan. Tapi Om, bukankah seharusnya kita juga punya kewajiban untuk mengekang? Katanya kita harus panggul salib. Kita harus mau ngikuti Yesus, katanya panggul salib setiap hari. Bukankah kita yang harus mengekang? Kan ada caranya, Tuhan ajarkan dengan cara berpuasa. Om, kenapa nggak puasa, Om? Nah, saya bilang, saya bukannya mau mengecilkan puasa, saya bilang masalahnya. Orang yang baru bertobat itu adalah bayi rohani. Saya waktu pertama kali berjumpa sama Tuhan, menggebu-gebu. Saya disuruh puasa, iya mungkin bisa. Saya disuruh puasa, mungkin waktu itu suruh nggak makan 1 hari, suruh nggak minum 1 hari, mungkin bisa. Ininya saya mungkin cuma 16-17 jam begitu ya, belum pernah sampai 1 hari sih. Tapi pernahlah 16-17 jam. Tapi kalau saya nggak tahu teman-teman, nggak tahu saudara-saudari sekalian. Pertanyaan saya, apa bisa kita itu puasa setiap hari selama 1 tahun? Apa bisa, saya umur 50 tahun ya, apa bisa kita puasa selama 50 tahun? Saya sekali lagi tidak mengecilkan puasa. Saya cuma mau bilang, puasa itu adalah bagian dari kehidupan kita yang memang betul kita harus lakukan. Tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan puasa untuk mengekang diri terhadap dosa. Karena godaannya itu terlalu luar biasa. Maka dari itu saya bilang, kita harus kenyang. Karena pada saat kita kenyang, kita cenderung sudah penuh. Karena kenyangnya dari Tuhan, makanan yang dari Tuhan, minuman yang dari Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa. Itu mengenyangkan kita. Puasa itu maintenance. Supaya kita itu perlu kadang-kadang kita perlu mengosongkan diri seperti kayak Tuhan juga ya, mengosongkan diri, melawan kedagingan kita. Iya betul. Puasa itu terus terang saya boleh bilang, itu adalah lawan. Sekali lagi tadi tema saya, solusi godaan dosa, saya bilang di fakta nomor 1. Solusi saya adalah dosa jangan dilawan, tapi dosa itu digantikan dengan sesuatu yang lebih berharga. Puasa itu kita melawan dosa, kita melawan daging kita sendiri, karena daging kita penuh dengan dosa. Sekali lagi, bukan saya bilang tidak perlu puasa, tidak. Saya juga rutin melakukan puasa, karena saya perlu melatih diri saya.
Tetapi yang lebih kita harus lebih lakukan lagi setiap hari itu adalah menurut saya, menurut pengalaman saya, sekali lagi pengalaman saya itu em, dengan maintenance, dengan mengenyangkan diri, dengan satisfy us dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Dan em, eh, kalau kalau saya boleh bicara, tapi unfortunately waktunya sudah sangat sangat terbatas ya. Apakah ini juga cukup bergaul dengan Tuhan? Sekali lagi saya mau bilang tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Kita punya contoh di Alkitab. Orang yang dijamah Tuhan, yang diurapi Tuhan sangat-sangat luar biasa. Salomo. Salomo berapa kali coba berjumpa dengan Tuhan? 2 kali. Tuhan secara pribadi menjumpai Salomo. Sudah dijumpai oleh Tuhan 2 kali. Bahkan Tuhan mengaruniakan berbagai macam hikmat. Bukan cuma mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu tapi juga diberikan hikmat. Tapi toh akhirnya jatuh dalam dosa. Nggak cukup seperti itu memang. Ada lagi yang lain. Tapi karena waktu, saya mungkin harus akhiri sampai di sini. Tapi kira-kira teman-teman mungkin mengerti apa yang saya mau sampaikan di sini. Ini 100 kali lagi 100% pengalaman saya bergaul dengan dosa, bergaul dengan Tuhan juga. Solusi godaan dosa sekali lagi menurut saya ada 2. Yang pertama, kita harus dimenangkan, harus alami perjumpaan dengan Tuhan, dan jangan takut, jangan khawatir. Kita pasti semuanya, dan saya yakin di sini untuk yang nomor 1, saya rasa semua orang yang ada di sini pernah punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi yang nomor 2, itu yang mungkin perlu kita maintain. Kita harus bergaul dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, dan kita sudah tahu sendiri bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan, tentu dengan berdoa. Banyak-banyak berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Even doa sendiri pun ada beberapa tingkatannya. Saya cepat saja doa. Yang pertama yang saya tahu tentu adalah doa yang selalu harusnya mulai dengan keharusan. Kita merasa kalau nggak dosa itu ada yang nggak pas. Itu mungkin kayak level pertama buat saya. Doa yang karena ada keharusan. Level nomor 2 adalah doa yang karena kebutuhan. Karena kita kena sesuatu, karena kita kena bencana, punya problem, makanya doanya karena kebutuhan. Tapi yang nomor 3, doa yang menurut saya itu yang hubungannya dan bisa bergaul sama Tuhan, itu karena doa itu menjadi kesukaan. Kita kecanduan berdoa. Kita kecanduan punya waktu-waktu intim dengan Tuhan karena kita jatuh cinta pada Tuhan. Nah, itu yang mungkin mau saya tawarkan di sini, bagaimana cara memaintain kita bergaul dengan Tuhan. Sekali lagi, teman-teman, ini sangat klise. Saya minta maaf kalau saya mengulangi apapun yang teman-teman sudah tahu begitu ya. Tapi mungkin hari ini terutama semua teman-teman hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, apalagi kita semua ya yang bekerja di ladang Tuhan, pasti iblis itu nggak suka kita dipakai sama Tuhan, nggak suka. Pasti kita jadi sasaran tembak. Kalau perlu berlegion-legion. Karena kita ini adalah orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Pasti juga dikhususkan oleh iblis. Jadi makanya kita perlu ekstra hati-hati, kita perlu ekstra berjaga-jaga, kita perlu ekstra waspada. Dan itu yang mungkin message yang saya mau sampaikan hari ini. Terima kasih, saya tahu banyak sekali statement saya yang mungkin kontroversial. Silakan nanti kita bisa berdiskusi setelah ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu sangat luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang giliran Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami masing-masing. Biar apapun juga, Engkau yang akan menyempurnakan kata-kata, Engkau yang akan menyempurnakan bahasa yang dipakai oleh hamba-Mu ini. Karena hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Bekerjalah Bapa, biar apapun yang keluar dari mulut ini, yang sudah didengar, tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan,
Kami tahu Engkau luar biasa dan kami tahu Tuhan, Engkau bekerja lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Pak Hendro. Ya, thank you Pak Edward, luar biasa sekali ya, solusi godaan dosa. Ini sebetulnya wide, luas sekali nih, melebar kemana-mana, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di sesi fellowship. Akan menjadi lebih seru lagi ya, kita nanti membicarakan mengenai solusi dari godaan dosa. Baik, tapi sebelumnya kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu, dan